Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham FIRE. Nah, ini FIRE Alpha Energy Investama. Ini laporan tahunan yang 2023 sudah keluar. Nah, FIRE ini dalam bahasa Inggris itu yaitu api. Nah, apakah perusahaannya ini akan berapi-api? Maksudnya kinerjanya bagus atau gimana? Di sini ada disebutkan direktur utama yaitu Lina, kemudian direkturnya ada Teguh Budi Santosa. Untuk kantor mereka di Plaza 5 Pondok Indah Blok di 12 di Jalan Manggaguna Raya ya di Jakarta. Dan ini tampaknya ini setahu kami saham FIRE ini kayaknya sahamnya ini agak sedikit menurun untuk harga sahamnya. Tapi kita lihat sebenarnya apa yang bisa kita temukan di sini dikatakan satuan penuh dan dalam bentuk rupiah. Untuk kas dan setara kasnya kita lihat ini tampaknya ini melonjak cukup banyak dari 1,5 miliaran sekarang menjadi 10,7 miliaran. Nah, ini satuan penuh. Kemudian untuk piutang saham pihak ketiga ini melonjak juga dari 3 miliaran menjadi 13 miliaran. Ini tampaknya semua rata-rata melonjak loh. Persediaan bahkan meningkat cukup besar, 31 miliar menjadi 44 miliaran. Total asetnya dari 64 miliaran meningkat sangat pesat dari 127 miliaran. Apakah kinerjanya sudah membaik atau gimana? Nah, ini kita lihat. Di sini ada disebutkan properti pertambangan kurang lebih 71 miliaran dari 30 miliaran. Kemudian ada beberapa hal lainnya dan total asetnya dari 364 miliaran sekarang menjadi 418 miliaran. Artinya ini meningkat cukup besar, di mana kurang lebih peningkatannya itu sebesar 50-an miliaran ya, 50-an miliaran. Dan ini seharusnya kalau menurut kami sih akan cukup bagus jika ekuitasnya yang bertambah. Tapi misalnya kalau asetnya itu bertambah karena hutangnya bertambah ya sama aja ya. Kemudian kita lihat yang liabilitas. Liabilitas itu sama dengan hutang, liabilitas jangka pendek, pinjaman bank jangka pendek. Wah, bedahlah. Dari sini sudah bisa nampak ya. Lihat, pinjaman bank jangka pendeknya dari 8 miliaran sekarang menjadi 33 miliar. Artinya dia meningkat, kayaknya hutangnya yang meningkat nih. Utang usaha dari 34 miliaran menjadi 60 miliaran. Dan total liabilitasnya dari 150 miliaran menjadi 200 miliaran. Sudah nampak ya. Dan tampaknya itu dia memang selisihnya ini hampir sama dengan peningkatan liabilitasnya dari 150 miliaran menjadi 205 miliaran. Kalau lebih peningkatan sebesar 55 hingga 54 miliaran. Pokoknya 50 miliaran juga. Total ekuitasnya ini bahkan menurun 214 miliaran menjadi 213 miliaran. Nah, sekarang liabilitasnya atau hutangnya sudah mulai mendekati total ekuitasnya. Inilah yang agak cukup sulit, dimana ketika kita melihat sebuah perusahaannya maksudnya kinerjanya agak menurun dan kita berpikir dia bisa berubah, ternyata setiap tahun malah makin menurun. Nah, itu yang susah. Jadi memang kita perlu lihat sebuah perusahaan itu lebih detail atau gimana ya, dari secara 5 tahun atau gimana. Ini ada pendapatannya dari 250 miliaran menjadi 264 miliaran. Tapi kalau ini pendapatannya meningkat loh, berarti masih ada harapan ya, karena setiap perusahaan selalu ada harapan. Untuk beban pokok pendapatannya 191 miliaran meningkat menjadi 194 miliaran. Laba brutonya oke, meningkat 58 miliaran menjadi 69 miliaran. Kita lihat langsung ya untuk laba usahanya. Wah, dari minus 19 miliaran menjadi 11 miliaran untung. Nah, ini untungnya tadi walaupun liabilitasnya meningkat, tetapi perusahaan ini sudah mulai mencetak keuntungan. Dan tadi kalau kita lihat persediaan pun meningkat ya. Persediaan meningkat, dia dari rugi jadi dari laba, walaupun liabilitasnya meningkat, tapi nanti kita lihat ke depannya gimana. Nah, ini ada disebutkan jumlah beban lain-lain yang bersih. Bebannya dari 99 miliaran menjadi 8 miliaran. Nah, ini paling banyak di mana? Dia dari kerugian penurunan nilai piutang lain-lain. Dari 69 miliaran menjadi minus 1 miliaran saja. Nah, ini kemudian keuntungan dari selisih kurs dari minus, awalnya minus sekarang menjadi plus. Inilah yang perlu kita lihat sebenarnya. Ini masuk di akal atau enggak?
Dan setahu kami memang dolar sedang meningkat, atau karena perusahaan ini memegang dolar dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, ini adalah hal yang perlu kita selidiki. Kalau kita lihat di sini ada rugi tahun berjalan. Ini yang pindahan ya, ini yang pindahan. Kemudian ada jumlah rugi komprehensif tahun berjalan. Tapi secara total kita belum tahu ya, sebenarnya perusahaan ini cukup bagus atau tidak, karena nggak ada yang bisa tebak. Untuk penerimaan dari pelanggan dari 223 miliaran sekarang menjadi 253 miliaran. Nanti apa? Dia meningkat karena tadi kan penjualannya meningkat, otomatis dia meningkat. Lalu ini ada presiden, direktur, ada komisarisnya. Nah, kita lihat di sini dulu gak ada presiden komisarisnya loh. Yang tahun 2022 sekarang ada, yaitu Aris Munandar. Kemudian ada beberapa untuk yang presiden direktur dan lain-lain. Presiden direktur dari direktur Bu Lina sekarang menjadi presiden direktur ataupun presdir. Lalu ada penambahan direktur yaitu Denny Fitria Ayu Kusumayanti. Ada direktur Teguh Budi Santosa juga. Nah, jadi ini ada beberapa perubahan pada manajemen yang ada di Alpha Energy Investama ini. Nah, ini kita lihat di sini. Tapi agak begitu banyak perbedaannya. Tapi walaupun seperti yang kita ketahui seharusnya banyak yang nyangkut ya di saham ini ya. Karena kalau tidak salah kemarin kalau kami lihat itu kayaknya dia harganya itu agak tinggi lalu terus jatuh ya, kayaknya mulai jatuhnya entah 2021 atau tahun berapa itu. Ini Custom Bank, kita lihat kas yang dolar Singapura dari 151 juta menjadi 52 jutaan. Rupiah, wah ini menurun, semua rata-rata menurun dari 221 jutaan sekarang menjadi 72 jutaan. After that ada banknya. Bank paling banyak mereka tahu di Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia, dari 488 juta menjadi 503 jutaan. Tampaknya ini kasnya agak gitu banyak ya, karena masih ratusan juta. Kemudian ada sejumlah kalau kita lihat di sini dia bakal mengalami penurunan dari 1,1 miliaran sekarang menjadi 988 juta saja. Nah, ini jadi dia agak sedikit berkurang, tapi kita lihat nanti gimana dengan penambahan yang dolar USA, dolar USD ya, US dollar. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini mereka ada kas dolar Singapura, ada rupiah, ada dolar Amerika Serikat. Tapi tampaknya dolar Amerika Serikat jumlahnya paling sedikit di antara dolar Singapura dan rupiah ya. Entah karena dolar Singapura naik atau gimana. Tapi setahu kami dolar Singapura akhir-akhir ini kan memang naik sih. Jumlah bank kita lihat, ini kasnya dari 1,5 miliaran menjadi 10 miliaran. Lalu di sini ada dikatakan ya ini piutang usaha. Piutang usahanya ini ada rupiah, ada yang dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat di sini ya, ini tampaknya dia agak sedikit berubah-berubah nih. Ada yang perusahaannya dulu ada, sekarang enggak. Ada yang ada, sekarang enggak. Ini nih, lebih dari 90 hari piutangnya sebesar 2 miliaran. Dan anehnya itu jumlahnya sama, apakah gak ada berkurang? Kenapa ya gak ada berkurang ya? Kalau kita bilang misalnya dia ada peningkatan lalu ada pengurangan, itu kayak agak sedikit mustahil. Mengapa? Kita lihat dari sini untuk yang jangka waktu 61 sampai 90 hingga 31 sampai 60, kayak total di sini nggak ada. Dari mulai 2022 sampai 2023, tapi yang lebih dari 90 hari, nah itu baru ada dan jumlahnya sama, sehingga kemungkinan besar bisa dipastikan bahwa piutang itu antara nggak dibayar atau gimana ya, tahu-tahu sendiri ya. Ini persediaan, itu kemungkinan saja itu persediaannya ada batu bara meningkat 30 miliar menjadi 40 miliar, ini cukup bagus. Ini ada asetnya di sini.
aset tetapnya. Lalu di sini ada properti pertambangan. Properti pertambangan ada tambang dan pengembangan, ada blok-bloknya juga. Lalu di sini kalau kita lihat utang usaha. Utang usaha, mereka ada utang paling banyak ke Shenhua Hong Kong International Trading Limited sebesar 19 miliaran. Itu sudah berkurang. Pada tahun lalu sekitar 20 miliaran. Ada Amnico Jaya Persada dan lain-lain. Ada beban yang masih harus dibayar. Ada denda lagi. Denda sebesar 6,7 miliaran. Beban yang masih harus dibayar. Tahun lalu gak ada, sekarang ada. Inilah yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ini ada royalti juga. Ini yang perlu diperhatikan. Jika sebuah perusahaan agak kesulitan, sebaiknya usahakan menghindari yang namanya denda lah ya. Karena denda itu kan berarti kita harus membayar lagi. Saya gak tahu juga. Pokoknya semoga perusahaan semakin bayar jalan. Ini tingkat diskonto per tahun. Ada 7% per tahun. Tingkat kenaikan penghasilan 4,8%. Entah kenapa menurut kami 4,8% untuk peningkatan itu tergolong agak kecil ya, jika dibandingkan pendapatan dan lain-lain. Ini ada nama pemilik asalnya. Nah, ini ada Aris Munandar. Wah, dia terutama dengan 36%. Nah, 36% ini cukup banyak ya menurut kami. Berarti dia seperti yang pengendali ya, anggota pengendali. Ini pendapatan bersih. Kalau kita lihat di sini ada Far East Commodities SA, kemudian PT Anggun dan lain-lain. Beban pokok pendapatannya, beban pokoknya meningkat. Tentu saja dia meningkat karena penjualannya pun meningkat. Lalu ini ada jenis jasa penambangan dan lain-lain. Nah, ini kita lihat lagi. Ini ada Rocksbridge. Nah, apakah Rocksbridge ini adalah sambungan dari yang tadi ya, yang perusahaan nomor 2, ataukah ini merupakan sebuah perusahaan lainnya? Ini kita skip. Baiklah, sampai itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.